Ada lagi nih bersama saya Krisna Sudadmika di mata kuliah pemrograman visual. Nah, jadi kita akan melanjutkan kembali kuning untuk elektron. Nah, di sesi saat ini kita akan menggabungkan elektron dengan React. Nah, karena sesi-sesi sebelumnya kita sudah menerapkan elektron dengan HTML pure ya. Nah, sekarang kita akan menggabungkannya dengan React dan eh, elektron gitu. Jadi teman-teman kemarin yang sudah selesai menginstal React, jadi instalasinya cukup mudah ya. Nah setelah teman-teman sudah selesai menginstal React, jadi selanjutnya teman-teman silahkan running perintah berikut untuk tahap instalasi selanjutnya. Nah untuk instalasi berikutnya teman-teman bisa menambahkan paket ini dulu, npm install. Ingat ya, foldernya harus sama. Teman-teman cari foldernya ini, nama foldernya misalkan my app gitu. Teman-teman harus berada di folder ini dulu. Nah, caranya ngecek apakah teman-teman sudah di folder ini, caranya klik ls-l. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, itu artinya teman-teman sudah berada di directory itu. Nah, jadi install paketnya, install min zip dev electron currently wait on. Seperti itu. Nah, jadi silakan ketikkan perintah itu. Nah, waktu instalasinya lumayan lama ya. Tunggu sampai selesai, jangan pernah di cancel. Nah, itu. Jadi jika sudah, teman-teman silakan buat file namanya index.js. Ini saya delete dulu. Nah, silakan buat file namanya index.js. Kemudian silakan ketikkan coding berikut ya. Jadi const electron sama dengan require electron. Nah, ini digunakan untuk memanggil uh, library elektronnya, gitu, modul elektronnya. Kemudian kita panggil fs. Fs ini nanti kita gunakan untuk read and write JSON-nya. Jadi di sini fs. Nah, dan UUID ya. Nah, jadi sekarang kita belum install UUID, tapi kita tambahkan saja dulu. Oke, jadi kita panggil semua. Ada app, user window, dan application dan menu. Kemudian let. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang kita ketik di aplikasi sebelumnya. Ini bisa di copy paste. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan aplikasi sebelumnya ya. Ini beda. Jadi biar kalian tahu bedanya ketika menggunakan React dan kita menggunakan yang biasa. Jadi teman-teman bisa ada pilihan. Saya lebih suka React atau lebih suka yang biasa gitu. Jadi tipe datanya array, ini sama banget kayak yang kemarin. Terus kita juga bisa copy paste. Nah, misalkan nih saya copy paste yang untuk di read. Kemarin kita sudah membahas ini ya, bagaimana caranya membuat file JSON, itu bisa di copy paste. Nah, sekarang misalkan saya buat window. Jadi main window. Nah, ini digunakan untuk membuat windownya. Di browser window, Nah, ya kita buat si web preference. Buat node integration. Oke,
karena bentuknya objek, ingat ada pemisahnya dengan koma. Misalkan dokter appointment. Nah, oke. Terus teman-teman tambahkan lagi di sini, misalkan const start URL. Ada proses .env .electron start URL. Nah, ada file directory name. Nah, untuk file ini sebenarnya kita belum punya. Jadi maksudnya nanti ini adalah ketika Electron itu di start, dia akan menjalankan proses ini yang ada di env. Electron start URL. Jadi nanti kita akan menambahkan URL untuk React-nya. Tapi apabila ini tidak ada, jadi dia akan menjalankan ini. Gitu. Nah, jika sudah, kita tambahkan main window. Start URL. Oke. Sekarang kita set main window ketika di close. Ketika di close, kita bisa kopikan yang code sebelumnya yang ada di project sebelumnya gitu. Ini kita kopikan saja, ya teman-teman tidak buat lagi. Kita copy saja, nah, seperti ini. Nah, ini kita tambahkan file baru lagi. Code baru, jadi proses env electron start URL. Nah, const main menu. Jadi kita akan membuat menunya, ada menu dot. Pastikan teman-teman huruf besaran huruf kecilnya sama ya, karena kalau misalkan salah saja huruf besar atau huruf kecilnya pasti error. Nah, kita belum memiliki array menu template ini, jadi nanti kita akan membuat array menu template. Set application menu, yaitu main. Oke, terus else-nya menu dot set application menu. Nah, jika sudah di start, maksudnya ini adalah jika elektronnya berhasil di start, kemudian dia akan muncul window. Nah, di window itu nanti akan dia meload menu. Nah, jika berhasil, menunya yang digunakan adalah menu yang ada di array ini. Jika tidak, dia akan mengosongkan lagi menunya. Oke, kita sekarang tambahkan app ready. App on ready. Create window. Nah, sekarang kita mengirimkan event-event yang ada. Nah, mungkin teman-teman kemarin sudah membuat ya event-event yang ada. Jadi kita buat lagi eventnya mungkin. Jadi di vc main dot on appointment
Oke, ada Koidman ID. Oke, ada UUID. Sebentar, jadi oke. Kemudian ada Koidman dan sorry, ini bukan dengan Koidman dot push Oke, kemudian kita buat untuk request dari listnya PC main. Teman-teman bisa cek ini code-nya di project sebelumnya ya, saya ingatkan lagi sekali. Jadi teman-teman tidak lagi harus membuat dari awal seperti ini. Oke, jadi untuk yang ini saya kopikan saja. Nah, saya kopikan saja dari project sebelumnya. Kemudian ada dan ya, ketika pun dan kita tambahkan lagi dari project sebelumnya. Nah, sekarang kita buatkan fungsi sense appointment. Mungkin di sini agak sedikit berbeda ya. Consent appointments itu adalah fungsi today new date to string dot slice. Ingat, kita akan mengambil 10 karakter utama dari date. Misalkan kita filter, jadi callback, kemudian ini untuk yang today ya. Today kita dikirimkan untuk ke yang beda sekarang lagi satu itu adalah template. Nah, ini mungkin agak berbeda ya, karena kita tidak memerlukan banyak menu. Jadi kita buat array of object, ada label, view, sub menu, row, reload, row, toggle, depth, tools. Oke. Kemudian teman-teman silakan buat jika tidak ada env di sini ya, tambahkan env, terus diisikan browser none.
tambahkan .env. Jika belum ada, tambahkan. Jika sudah ada, jadi ditambahkan ini saja. Terus di file.pkit.json, teman-teman silakan ketik ini electron dev, tambahkan electron start URL. Ini adalah URL dari React-nya. Kemudian electron titik. Nah, jika yang menggunakan Windows bisa ditambahkan seperti ini. Tambahkan set. Jika ini yang pengguna Windows ya, set electron dan nn seperti ini. Tapi untuk yang pengguna Mac ini di delete, terus gunakan seperti ini. Nah, jadi teman-teman silakan buka dua terminal. Nah, kembali. Jadi di sini saya di terminal 1. Kemudian di running npm start. Nah, ini digunakan untuk run React-nya. Jadi npm start ini digunakan untuk run React. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah running. Jadi berikutnya silakan klik tab new, ditambah kayak gitu. Ingat pindah directory dulu, change my app. Kemudian silakan teman-teman jalankan perintah ini, npm run electron dev. Jadi npm run electron dev ini dia akan menjalankan yang ini. Oke, enter. Nah, di sini ada error. Require is not defined. Oke, masih ada yang salah. Katanya di sini ada yang error. Oke, kita cek di atas. Ini salah. Oke, kita running lagi. Nah, saya perkecil saja. Jadi saya run. Oke, di sini ada error. Menu is not defined. Di baris ke-40. Cek baris 40. Cek di baris ke-40. Menu is not defined ya, karena kita menggunakan huruf kecil, kita harus menggunakan huruf besar. Nah, itu yang saya bilang, jadi teman-teman harus teliti banget penggunaan huruf kecil sama huruf besar ya. Terus di run lagi, dicek di run. Oke, tidak ada error. Jadi outputnya seperti ini. Nah, menunya itu ada di sini. Oke, root berhasil, kita cek, kemudian di toggle. Nah, di sini juga muncul. Oke, sip, mantap. Jadi sekarang kita sudah bisa mengedit Electron dengan React.js. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba.